Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat berangkaikan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Nah, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Emi Handayani Kudadiri, NIM 0111222067, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA, mata kuliah Ilmu Hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis, di mana penjelasannya yaitu kita klik saja. Yang pertama, teks hadis, yang kedua, terjemahan, dan yang ketiga, penjelasan. Langsung saja kita ke hadisnya. Yang pertama, hadis dan terjemahan. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan hadisnya. 2. Penjelasan hadis. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah dalam bentuk yang pertama, berpakaian seperti pakaian mereka. Yang kedua, berperilaku seperti gaya hidup mereka. Yang ketiga, beretika seperti etika mereka. Yang keempat, berjalan di atas jalan hidup dan petunjuk mereka. Dan yang terakhir, mengikuti sebagian perilaku mereka yang khusus. Nah, teman-teman, ini semua termasuk perbuatan menyerupai orang kafir yang sebenar-benarnya, karena adanya kesesuaian dalam perkara fisik maupun batin. Maka siapa yang melakukan perbuatan ini termasuk dalam golongan mereka. Jadi teman-teman, kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh atau dilarang Allah untuk menyerupai orang kafir. Kita jangan mengikuti pakaian mereka, cara berpakaian mereka, perilaku mereka, gaya hidup mereka, etika mereka, dan petunjuk mereka, dan mengikuti sebagian perilaku mereka. Itu tidak boleh, itu dilarang Allah. Nah, baiklah, di mana sebagian ulama juga mengatakan makna hadis tersebut atau kebalikannya, barang siapa yang menyerupai orang-orang solih dan mengikuti mereka, dia akan dimuliakan sebagaimana orang solih dimuliakan, dan siapa yang menyerupai orang-orang fasik, ia akan dihinakan sebagai orang-orang fasik itu juga dihinakan. Dan siapa yang terdapat pada ciri-ciri orang mulia, ia akan ikut dimuliakan walaupun belum tentu ia memang orang yang mulia. Nah, hendaklah diperhatikan bahwasanya ada kata tasyabuh yang berasal dari wazan tafaul dalam bahasa Arab yang bermakna mutawa'ah atau menurut takalluf atau bersusah payah, tadarruj atau bertahap atau farsial dalam melakukan suatu perbuatan. Kata kerja dengan wazan ini mengandung faedah, yaitu perbuatan tasyabuh dilakukan sedikit demi sedikit. Awalnya seseorang merasa sedikit berat dengan perbuatan ini, hingga lama-lama ia akan menurut terbiasa mengerjakannya, sehingga dapat dikatakan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia kelamaan akan tunduk kepada mereka. Oleh karena itu teman-teman, tidak dianjurkan
agar setiap muslim tidak boleh mengikuti dalam melakukan perbuatan sekecil apapun yang menyerupai orang kafir, karena ia adalah pintu menuju ketundukan kepada mereka. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa ada syarat bolehnya tasyabuh dengan orang kafir, yaitu yang pertama, yang ditiru bukan syar'i agama orang kafir dan bukan menjadi kekhususan mereka. Dan yang kedua, yang diserupai bukanlah perkara yang menjadi syariat mereka. Seperti dalam syariat dahulu dalam rangka penghormatan, maka disyariatkan sujud. Namun dalam Islam telah dilarang. Dan yang ketiga, syariat menjelaskan bolehnya bersesuaian dalam perbuatan tersebut, namun khusus untuk amalan tersebut saja. Seperti misalnya dahulu Yahudi melaksanakan puasa Asyura, umat Islam pun melaksanakan puasa yang sama, namun juga diselisihi dengan menambahkan puasa pada hari ke-9 dari bulan Muharram. Nah, yang keempat, menyerupai orang kafir di sini tidak sampai membuat kita menyelisihi ajaran Islam. Misalnya, orang kafir sekarang berjenggot, itu bukan berarti umat Islam harus mencukur jenggot supaya berbeda dengan orang kafir, karena memelihara jenggot sudah menjadi perintah bagi pria muslim. Dan yang kelima, menyerupai orang kafir di sini bukan dalam perayaan mereka. Misalnya, orang kafir merayakan kelahiran Isa dalam Natal, maka bukan berarti kita pun harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad dan Maulid Nabi. Jadi tidak boleh bertasyabuh dalam hal perayaan orang kafir. Nah, yang terakhir yaitu tasyabuh hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kesimpulannya adalah batasan menyerupai orang-orang kafir ialah dalam larangan menyerupai kekhususan mereka, maka haram hukumnya menyerupai mereka, baik dilakukan atau tidak dengan maksud menyerupai mereka, terlebih lagi yang dilakukan karena setuju dengan perbuatan mereka walaupun tidak dalam hal yang menjadi ciri khusus mereka. Nah, syariat Islam juga mengatur agar kaum muslimin menyelisihi orang-orang kafir dalam segala sifat. Jadi teman-teman, kita sebagai umat muslim dan muslimah, kita jauhi seperti menyerupai cara berpakaian mereka, perilaku mereka, dan cara hidup mereka, dan petunjuk mereka. Jadi itu haram hukumnya teman-teman, dan itu dilarang oleh Allah, sudah ditegaskan dengan dari penjelasan hadis tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Unjur man qala wala tanjur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.